Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya Haikal Fikri dengan NIK 53020220072 dari Program Studi Ilmu Padang Pasir. Pada kali ini di mata kuliah kewirausahaan. Saya akan mewawancarai salah satu dari pewirausaha, yaitu pelaku wirausaha itu sendiri, di mana sedang mengembangkan produk wirausahaannya itu, dan kita akan bertanya-tanya sedikit tentang seberapa jauhkah gitu kan untuk terkait dengan usaha yang telah digagaskan ataupun jadi sebuah hal yang kreatif dari masnya gitu. Oke, selamat siang Mas. Dengan Mas siapa? Oh, dengan Mas Fardan gitu ya. Ini di sini ya Mas, nanti setelah ini untuk kami publikasikan gitu ya, untuk menjadi sebuah motivasi bagi para wirausaha muda ya, wirausahawan muda gitu ya. Oke, Mas, kiranya kita langsung saja ya pertanyaan yang pertama. Kiranya sudah memulai usaha ini di tahun berapa? Saya mulai usaha itu ya baru ini sih Mas, belum lama, 2024 itu. Oh, 2024. Kira secara awal atau akhir Mas kiranya? Akhir. Oh, akhir 2024 awal akhir. Oke, baik. Usaha apa yang sedang dijalankan sekarang? Kalau saya ya ikut perkembangan zaman sih Mas. Oke. Kadang itu yang kayak lagi viral atau tren, saya coba-coba juga ya mengikuti saja. Oke, seperti apa itu kiranya? Ada jual makanan kah, atau minuman kah gitu? Ya, kadang ya ada es teh atau cireng. Oke, jadi jualan di produk makanan ya atau minuman gitu. Untuk jualan itu sendiri apakah ada ruko atau mungkin jualan keliling atau ditempatkan di mana gitu? Kalau saya jalannya titip. Oh, dititipkan di sekolah. Jadi nanti diantarkan ke sekolah ini seperti itu. Oke, terus kemudian ini kan tadi juga sempat disinggung ya gitu, terkait dengan perkembangan gitu, dinamika perkembangan di mana mengikuti ya jualan itu sendiri. Itu kiranya ada satu hal yang mungkin menjadi strategi gitu ya, kita sebut sebagai strategi supaya jualannya Mas kan tadi sudah dikatakan ke sekolah-sekolah nih gitu, mungkin untuk bisa menjamak atau menjangkau khalayak ramai itu gimana itu? Apakah diikutkan dalam event atau gimana gitu? Ya kalau saya ngikutin event juga sih Mas. Ya harus. Oke, jadi ketika ada event-event itu jualannya juga di situ ya, jadi setiap ada event diusahakan untuk ikut ya. Oke, baik. Oke, kita langsung ke hal yang khusus ya Mas. Kiranya dulu ketika memulai tadi dikatakan 2024 akhir itu modal awal berapa? Kalau saya awalnya itu pakai modal 400.000. 400.000 Iya. dari tabungan atau mungkin gitu pinjam? Saya nabung. Oh, gitu. Oke, dari hasil tabungan sendiri ya, Iya. dan untuk dipakai itu. Untuk hal yang agak juga termotong itu, kira bisa berapa sampai sekarang begini? Kalau untungnya sampai sekarang itu antara 500.000 600.000 Per bulan ya? Iya. Oke, per bulan gitu, dari modal 400.000 mungkin kisaran per bulan. Kalau misal di akhir-akhir ya mungkin udah berjuta-juta ya teman-teman sebenarnya kalau kita coba hitung gitu secara kasarannya kan seperti itu gitu kan. Di samping dengan biaya produksi dan juga keuntungan yang diambil dari setiap produk yang terjual seperti itu. Terus kemudian apa sebetulnya motivasi Mas untuk berwirausaha seperti itu? Kalau motivasi saya ya cuma memang karena minat saja sih. Oh, minat. Jadi dikembangkan ya dari hobinya Mas Iya. itu gitu. Terus untuk ini Masnya masih sekolah atau Masih sudah? sekolah. Oh, masih sekolah. Jadi belajar berwirausaha Iya. ya Mas. Jadi satu niatan ya teman-teman, ini dari Masnya sangat bagus sekali dari hobinya, terus kemudian bisa jadi satu hal yang bernilai positif gitu ya, mengembangkan sebuah kreativitasnya, gagasannya gitu dan sebagainya hingga jadi sebuah hal yang bernilai gitu ya, nilai ekonomis sebetulnya seperti itu Mas ya. Oke, baik Mas. Kalau misalkan Mas selama Mas sampai sekarang ini berwirausaha itu kiranya apa yang pernah dialami hambatan atau kayaknya kendalanya? Apakah dalam pemasarannya atau mungkin pada jualannya nggak habis gitu? Ya kalau kendala yang menurut saya paling besar ya dagangan nggak habis sih Mas. Udah dengan Saya sangat disayangkan ya Mas ya, karena ini kan maksudnya mulai dari hal kecil ya gitu Mas, sebenarnya lingkup wirausaha itu masih kecil, terus kemudian kalau misalkan begitu, tapi itu hal yang sangat murah ya Mas ya, udah biasa yang harus dilakukan seperti itu. Oke, kalau misalkan nggak habis itu apakah dibuang begitu saja atau masanya itu mungkin dibagikan atau
ada strategi lain gitu, jualan apa gitu online atau gimana gitu, ada kepikiran seperti itu nggak Mas? Kalau dulu awalnya itu saya tidak, Iya. tapi terus disarankan oleh teman saya Iya. itu disambil jualan online aja, itu lebih banyak orang yang tertarik gitu. Oke, betul, di sambil jualan online ya, karena sekarang mungkin nggak bisa untuk menjumpai secara pasar offline-nya kayak gitu ya, sekarang persaingannya di dunia online gitu ya Mas ya. Oke, baik. Terus kemudian Mas, tadi kan berangkat dari hobi gitu ya, berangkat dari hobi terus kemudian sampai pada level apa Mas bisa berjualan ini dan sebagainya. Nah, Mas ini kan bersekolah kan tadi gitu kan. Kiranya Masnya itu ada rasa mungkin gengsi gitu, malu gitu sama teman-teman kalau bisa jualan seperti itu. Kalau saya sih enggak ya Mas ya, karena ya mungkin dari tadi hobi-hobi, jadi kayak kata gengsi atau apa enggak ada sih, Mas. Oke. Terus dari orang tuanya kiranya mendukung nggak Mas kalau misalnya Mas harus berjualan di samping bersekolah seperti itu? Ya kalau orang tua saya, asal saya masih semangat untuk belajar mah enggak apa-apa. Oh, oke. Berarti hanya sebatas sampingan ya Mas ya gitu kan. Terus melatih diri itu untuk bisa berkembang gitu kan ya. Kalau satu hal yang menjadi satu apa yang menarik itu ya teman-teman untuk bisa kita contoh mungkin ya bagi yang di luar sana untuk bisa diteladani apa yang dilakukan sama Mas Fardan ya tadi. Mas Fardan itu bisa berusaha di sela-sela waktu sekolah seperti itu. Oke Mas, ada harapan nggak kiranya untuk kedepannya supaya jualan Mas itu mungkin bisa apa lebih luas lagi gitu kan, lebih populer? Ya, ada harapan seperti itu atau tidak? Kira? Dan harapan dari saya ya mungkin saya akan lebih semangat untuk berjualan dan suatu saat bisa beli ruko sendiri Mas. Usahanya bisa lebih besar dan bisa punya cabang di mana-mana. Itu satu hal yang sangat menarik ya. Jadi tidak hanya berstagnan atau menjadi sebuah sampingan. Kalau misalkan saya lihatnya gitu tadi bisa mengembangkan besar gitu ya, apa namanya, apa yang dicita-citakan atau menjadi sebuah harapan dari Mas Fardan untuk bisa membangun ruko dan sebagainya. Terus kemudian Mas, kiranya gitu kan dari kita sudah panjang lebar sebetulnya tadi teman-teman gitu. Untuk dari produknya, nah kita masuk nih tadi ada mungkin es tehnya Mas, ada es tehnya juga tuh. Terus kemudian juga ada cireng Mas. Terus kemudian ada juga makanan seperti ini ya, saya tadi lihat itu kue gitu kan, mungkin seperti itu dan sebagainya yang memang jajanan pasar seperti itu tadi disebutkan ya. Banyak sekali sebetulnya. Nah, tapi satu hal yang sangat menarik untuk saya gitu, satu produk ya. Kalau mungkin es teh dan sebagainya mungkin banyak ya, sudah dijumpai gitu di beberapa tempat gitu kan. Tapi satu cirengnya itu. Nah, mungkin Masnya bisa apa namanya spill dikit tuh cirengnya itu menurut Mas menjadi hal yang beda dari yang lain itu apa? Kalau cireng yang menurut saya beda dari yang lain, saya intinya lebih kalau cireng pada umumnya itu kan kenyal. Iya betul. Nah kalau ini ada kayak di crispy, Oh. jadi kayak di nah awalnya itu kayak pada kurang yakin, emang enak cireng diginiin. Nah terus saya suruh coba dulu, saya bumbu dicoba. Nah akhirnya pada loh kok enak, ya wes dijual aja. Nah akhirnya saya kembangkan untuk jadi cireng yang mungkin menjadi ciri khas dari cireng produksi saya. Siap. Oh, jadi dari ini ya tekstur ya. Iya. Namanya kalau kita kenal cireng itu yang mungkin kenyal gitu kan sebagainya, tapi di sini kenyalnya justru malah crispy ya, crispy seperti itu. Dan juga ada daun jeruk gitu ya, yang tadi juga sempat dirasakan seperti itu ya. Enak sekali sebetulnya itu, dan juga bumbunya itu juga sudah apa namanya sangat menggoda sebetulnya. Gitu ya teman-teman. Tadi dari Mas sudah banyak sekali berbagi dengan kita terkait dengan produk yang tadi diumumkan, salah satunya dari cireng gitu ya. Mungkin nanti kedepannya bisa kembangkan jadi namanya ya Mas, cireng apa seperti itu gitu, supaya mungkin teman-teman yang di luar sana bisa kenal dengan produk yang dijual gitu. Mungkin itu Mas. Kalau terakhir pesan Mas itu gimana untuk generasi sekarang gitu, mungkin yang di luar sana seperti apa? Pesan saya jangan malas-malas. Ya mungkin dari kecil-kecil ada apa coba-coba, yang penting tetap usaha. Oke, siap. Itu sangat inspirasi sekali ya. Misalnya kesibukan atau keterbatasan sekalipun itu tidak menjadi satu hal yang
masalahnya seperti itu, tapi itu menjadi satu hal yang sebetulnya menjadi peluang gitu bagi kita untuk mengembangkan kreativitas bakat yang teman-teman miliki. Semuanya silakan dikembangkan, silakan diberitahukan, dikasihkan kepada orang lain gitu, supaya teman-teman juga bisa berikan sebuah dampak yang positif dan bahkan sampai jadi seperti Mas yang bernilai ekonomis seperti itu. Mungkin itu Mas, terima kasih ya untuk waktunya gitu kan, udah berbagi dengan kami gitu kan, dan tadi izin ya Mas untuk komunikasikan gitu kan. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di luar sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.